Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang kedua dari bulan Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 22 November 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Kautsar, Bontang, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian dengan tema Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, nasihat dan wasiat-wasiat para salafus saleh untuk para pemuda. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Kautsar, Bontang, Kalimantan Timur, yang saya cintai karena Allah. Meskipun temanya adalah wasiat untuk para pemuda, dan yang dimaksud dengan pemuda adalah orang-orang yang berumur kurang dari 40 tahun atau orang-orang yang berumur kurang dari 50 tahun. Karena masa sempurna seorang manusia adalah ketika sudah berumur 40 tahun, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Yaitu sehingga apabila dia telah dewasa dan sampai umurnya 40 tahun, maka ia berdoa, wahai Rabbku, tunjukilah aku untuk bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan juga kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menyatakan ketika umur seseorang sudah 40 tahun, tanaha aqluhu wa kamula fahmuhu wa hilmuhu, maka sampai puncak dari akalnya, sempurna pemahamannya dan emosinya. Wa yuqal innahu la yataghayyar ghaliban amma yakunu alaihi ibnul arba'in. Dan para ulama mengatakan seorang yang sudah berumur 40 tahun, maka sifatnya, akhlaknya tidak akan berubah kebanyakan. Seperti itulah sifatnya, akhlaknya, karakternya. Dan itulah puncak kesempurnaan umur seseorang. Nah, meskipun tema kita ini adalah wasiat untuk para pemuda,
berarti orang-orang yang di bawah umurnya 40 tahun, tetapi ini juga pantas didengar oleh kaum muslimin yang berumur lebih daripada 40 tahun. Dan tema ini saya ambilkan dari sebuah buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan di Universitas Islam Madinah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Karena waktu saya langsung kepada wasiat-wasiat yang diberikan oleh para salaf saleh. Para salaf saleh adalah generasi 3 terbaik di umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Dan batasan mereka sekitar abad ketiga, yaitu 300 Hijriah, yang mana para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan yaitu akhir tabi'ut tabi'in mautan, yaitu orang yang paling terakhir dari generasi tabi'ut tabi'in yang meninggal ada pada umur 300-an, 310. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan yaitu 275 Hijriah. Ya, inilah generasi para salafus saleh. Kalau kita perhatikan berdasarkan buku-buku sejarah, akhirus sahabati mautan, sahabat terakhir yang meninggal adalah bernama Amir ibn Wathilah al-Laythi, yang disebut dengan kunyahnya Abu Tufail radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada di kota Mekah pada tahun 110 Hijri. Setelah ini tidak ada lagi sahabat yang meninggal. Dan ini adalah generasi salafus saleh yang pertama. Sebagaimana hadis Rasul, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku. Kurunku ini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang paling terakhir meninggal yaitu tahun 110 Hijriah, Abu Tufail Amir bin Wathilah al-Laythi. Kemudian akhirut tabi'in mautan, para tabi'in yang paling terakhir meninggal adalah yaitu Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar, yang wafat pada tahun 181 Hijriah, ya sekitar abad kedua Hijriah, 181 Hijriah. Kemudian akhir tabi'ut tabi'in yang meninggal, generasi 3 keemasan terbaik Islam yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi Al-Baghdadi, yang wafat pada tahun 257 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwa yang paling terakhir adalah yang meninggal dari generasi 3 generasi salafus saleh, yaitu pada tahun 310 Hijriah. Ini abad ketiga Hijriah. Inilah yang dimaksud dengan wasiat para salafus saleh. Ini 3 generasi yang paling istimewa di dalam agama Islam. Lalu kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu masuk generasi mana? Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah yang merupakan pendiri pertama mazhab Hanafi, beliau adalah ulama Islam yang wafat pada tahun 150 Hijriah, dan beliau tergolong dari tabi'in. Beliau tergolong dari tabi'in, yaitu atau disebut juga tabi'ut tabi'in lebih tepatnya, karena beliau belajar dengan Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah adalah seorang tabi'i. Kemudian Alqamah bin Mas'ud, seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'i. Jadi Imam Abu Hanifah adalah seorang tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah adalah seorang tabi'ut tabi'in.
Beliau juga mengambil ilmu dari Tawus bin Kaisan, seorang tabi'ut tabi'in. Jadi generasi ketiga. Adapun Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala, maka beliau ini adalah bisa dikatakan antara dua, tabi'ut tabi'in atau tabi'ul atba'. Tabi'ut tabi'in atau tabi'ul atba'. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. 179 Hijriah, masih abad kedua Hijriah. Dan beliau mengambil ilmu dari Imam Az-Zuhri, dari Imam Nafi' bin Abdullah Maula Ibn Umar. Beliau bisa dikatakan juga tergolong tabi'ut tabi'in. Imam Az-Zuhri Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i. Kemudian Nafi' Maula Ibn Umar, seorang tabi'i. Kemudian Rabi'ah Al-Arrai juga seorang tabi'i, kemudian Ibnu Hurmuz dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan Malik bin Anas, Imam Malik yang mendirikan mazhab Malikiyah, beliau tergolong salafus saleh. Jadi seorang dari kalangan yang kedua atau ketiga dari generasi keemasan para salafus saleh. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah, dan beliau ini mengambil ilmu dari para ulama rahimahumullah taala. Di antaranya yang beliau ambil ilmunya adalah yaitu Imam Malik ibn Anas rahimahullah subhanahu wa taala. Malik ibn Anas rahimahullah subhanahu wa taala. Dan beliau bisa dikatakan sebagai tabi'ul atba', yaitu generasi keempat dari generasi keemasan dalam agama Islam, termasuk golongan para salafus saleh. Ya, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Nah, itu sedikit tentang tema kita, wasiat para salafus saleh untuk para pemuda. Jadi kalau dikatakan para salaf, itu adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sahabat adalah seorang yang melihat Nabi saat masih hidup, atau lebih tepatnya seorang yang bertemu dengan Nabi saat masih hidup, beriman dan meninggal di atas keimanan. Kemudian sedangkan tabi'in adalah seorang yang bertemu dengan para sahabat, beriman dan meninggal dalam keimanan. Sedangkan tabi'ut tabi'in adalah seorang yang bertemu dengan para tabi'in dan beriman dan meninggal dalam keimanan. Kenapa dikatakan bertemu? Karena ada sahabat Nabi yang dharir, yang buta, tidak melihat, tetapi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah tiga generasi para salafus saleh yang paling mulia di dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut manusia itu, ada para rasul, para nabi, itu satu golongan, kemudian golongan kedua para sahabat, kemudian golongan ketiga para tabi'in, kemudian golongan keempat para tabi'ut tabi'in. Ini adalah manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah SAW sebagai kemuliaannya. Wasiat-wasiat mereka inilah yang kita ambil pada malam ini. Baik, wasiat yang pertama. Berkata Abu Ishaq Amr bin As-Sabi'i, Abu Amr As-Sabi'i. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Amr As-Sabi'i, beliau ini saya sengaja menyebutkan wafatnya. Jadi jangan dikira ini ulama-ulama baru yang 100-an tahun yang lalu, 200-an tahun yang lalu, 300-an tahun yang lalu. Enggak, ini ulama hidup pada abad-abad ke-2 Hijriah, ke-3 Hijriah. Seperti misalkan ini, yaitu wasiat dari Abu Amr As-Sabi'i. Abu Amr As-Sabi'i. Beliau ini adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Muridnya Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Beliau berarti tabi'in. Beliau wafat pada tahun 129 Hijriah, di abad kedua Hijriah. Jadi ini bukan orang sembarangan. Beliau berkata, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda." Meskipun yang sudah tua masuk ke dalam di dalamnya. Igtanimu
Artinya gunakan sebaik-baiknya masa muda kalian. Qallama tamurru bi lailah illa wa aqra'u fiha alfa lailah. Wahai para pemuda, gunakanlah waktu muda kalian sebaik-baiknya. Sedikit sekali melalui aku sebuah malam kecuali aku membaca di dalam malam tersebut 1000 ayat. Membaca di malam tersebut 1000 ayat. Kalau kita lihat Al-Quran, maka kita akan dapati misalkan ya 1000 ayat. Surat Al-Baqarah saja, maka kita akan dapati surat Al-Baqarah terakhirnya yaitu sekitar 286 ayat. Kemudian surat Ali Imran sekitar 200 ayat, baru 500-an ayat itu. Kemudian surat Al-Maidah sekitar 120 ayat. Ya, kira-kira sampai kepada surat Al-An'am, yaitu ayat atau surat Al-A'raf, yaitu juz ke-8. Berarti menurut wasiat beliau ini, wahai para pemuda, gunakan waktu muda kalian. Waktu muda itu penuh dengan kekuatan. Bacalah, tidaklah berlalu kepada suatu malam saat aku masih muda kecuali aku membaca di dalam malam tersebut 1000 ayat. Ya, 1000 ayat. Wa inni la aqra'ul baqarah fi raq'ah. Dan sungguh aku masih muda membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Bagi yang lancar baca Qur'annya, 1 juz sekitar setengah jam. Berarti dia baca sekitar 1 jam 15 menit dalam satu rakaat. Wa inni la asumu ashhurul haram. Dan aku berpuasa pada bulan-bulan suci. Bulan-bulan suci adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Beliau berpuasa. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, karena masih muda kuat untuk berpuasa, dan 3 hari di setiap bulan. Wal itsnaini wal khamis, dan berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian beliau membaca ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka bicarakanlah. Termasuk fahaddits terhadap nikmat Allah adalah menggunakan masa muda untuk ibadah. Dan bagi yang berumur lebih dari 40 tahun akan tahu apa yang saya maksud dari perkataan ini. Bahwa kalau sudah berumur lebih dari 40 tahun, maka yang ada banyak penyakit, di dalam kamar sudah banyak obat, dan seterusnya. Banyak minyak angin, banyak kayu putih, banyak balsem-balsem. Karena sudah beda umur yang sebelum 40 dengan sesudah 40. Jadi kalau kita bisa ambil pelajaran bahwasanya di masa muda gunakanlah waktu untuk memperbanyak ibadah. Karena itu ibadah kebiasaannya akan dia bawa saat masa tua. Di masa muda gunakanlah waktu untuk memperbanyak ibadah. Kemudian juga pelajaran dari wasiat yang pertama ini adalah hendaknya seseorang membaca Al-Quran di malam hari. Saya sebutkan 5 amalan sebelum tidur. Yang pertama adalah mengambil air wudhu sebelum tidur. Karena siapa yang dia tidur di atas bersuci, tidak batal, maka diampuni dosanya, didoakan oleh para malaikat agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca ayat kursi sebelum tidurnya, dijaga oleh malaikat dan tidak didekati oleh syaitan. Yang ketiga, sholat witir meskipun hanya 1 rakaat, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah membaca Al-Quran sebagai hizibnya, sebagai bacaan rutinnya setiap malam, terserah dia.
Seperti Amr ibn Ishaq As-Sabi'i, Amr ibn Sa'id As-Sabi'i, Abu Ishaq As-Sabi'i, beliau membacanya 1000 ayat di dalam satu malam. Dan waktu yang paling cocok baca Al-Quran dan paling sesuai dengan sunnah untuk baca Al-Quran adalah di malam hari. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "As-siyam wal Quran yashfa'an yaumal qiyamah." Yang artinya berpuasa dan membaca Al-Quran kedua-duanya memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Tadi siang atau tadi pagi saya sudah jelaskan proses syafaat. Nanti puasa itu akan datang kepada Allah menghadap, kemudian memohon kepada Allah agar orang yang berpuasa diampuni dosanya. Bacaan Al-Quran juga demikian, akan datang kepada Allah pada hari kiamat, kemudian memohon kepada Allah agar orang yang membacanya diampuni dosanya. Yaqulul Quran, Quran akan berkata, "Ya Rabbi mana'tuhu an-nauma bil-lail wa syafa'ni fihi." Wahai Rabbku, aku tahan tidurnya di malam hari, sebelum tidur dia baca dulu, maka ampunlah dosanya. Itulah pemberian syafaat Al-Quran terhadap orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Bandingkan dengan orang ini yang mengerjakan 5 perkara tadi dengan orang yang sebelum tidurnya scroll, apalagi semuanya adalah dosa. Nonton yang haram, menonton perempuan tidak berjilbab, kemudian mendengar musik, semuanya berdosa. Sampai dia kecapean, sampai dia tidur. Syaitan bainahuma. Sangat berbeda jauh antara yang ini dengan yang ini. Ya, sangat berbeda jauh. Bahkan saya berpesan khusus untuk masalah HP ini para ikhwah, ada orang hilang fokus gara-gara HP. Orang hilang fokus gara-gara HP. Hati-hati, yang sudah benar-benar kecanduan, maka segera kembali ke fitrahnya. Ya, segera kembali ke fitrahnya untuk tidak kecanduan dan menghabiskan waktu di masa mudanya. Jangan sampai seperti itu. Wasiat yang kedua, yaitu Hammad bin Zaid annahu dakhala ala Anas bin Sirin rahimahullah fi maradi faqala ittaqullah ya ma'syar asy-syabab unzuru mimman ta'khuduna hadhihi al-ahadith fa innaha min dinikum. Anas bin Sirin rahimahullah taala, beliau adalah seorang tabi'i dan beliau adalah saudaranya Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i rahimahullah taala. Anas bin Sirin rahimahullah ketika mau meninggal di sakit kerasnya, beliau berkata, wafatnya sekitar 110 atau 120 Hijri. Dia bukan ulama sembarangan ya, ulama yang belajar langsung dari sahabat Nabi. Bukan ulama-ulama sekarang, bukan. Bahkan ini lebih tinggi ilmunya daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, lebih tinggi. Muhammad Anas bin Sirin rahimahullah taala. Beliau berkata saat sakit yang di situ beliau meninggal, ittaqullah, wahai para pemuda, ittaqullah ya ma'syar asy-syabab, bertakwalah kalian kepada Allah wahai para pemuda. Unzuru, perhatikanlah, telitilah, ceklah, mimman ta'khuduna hadhil hadits, dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini. Fa innaha min dinikum, sesungguhnya belajar ilmu agama itu bagian dari agama kalian. Jangan bermudah-mudah menuntut ilmu, mengambil ilmu dari seseorang. Harus kita cek, recheck, cross check, siapa ustadz ini, dari mana dia belajar ilmu agama, siapa gurunya, siapa teman-temannya, siapa yang merekomendasikannya untuk kita belajar ilmu agama. Hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Dan ini juga akhirnya harus kita nasihati juga yang tidak pantas untuk mengajar ilmu agama, jangan duduk ngajar. Yang
tidak memiliki ilmu, tidak bisa bahasa Arab, jangan mengajar. Beda menyampaikan satu ayat. Memang ada hadis yang berbunyi balighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku walau satu ayat. Ya boleh saja kita nyampaikan satu ayat yang sudah kita pahami, sudah kita amalkan, kita sampaikan. Tapi kalau untuk mengajar, jawab pertanyaan-pertanyaan, beda. Tidak sama. Ya. Apalagi juga termasuk di dalamnya naik khutbah. Saya tidak setuju dengan orang yang asal naik khutbah. Dia tidak bisa bahasa Arab kecuali dalam keadaan terpaksa ya. Selama masih bisa kita mencari orang yang memang pantas untuk mengajari kita, maka harus teliti di dalam mencari guru. Tidak mudah seseorang untuk belajar ilmu agama. Di antaranya yang saya sebutkan kemarin di Masjid Al-Furqan, yaitu kita harus melihat akhlaknya, ilmunya, dan para ulama menjelaskan kepada siapa kita berhak untuk menuntut ilmu agama. Yang pertama adalah orang yang diketahui dia belajar ilmu agama dari siapa? Siapa gurunya? Guru ustadz ini siapa? Harus ada silsilah ilmu. Karena yang namanya belajar ilmu harus ada turunan-turunannya. Belajar ilmu, gurunya siapa? Kemudian yang kedua, siapa yang merekomendasikan ustadz ini untuk mengajar? Karena al-ilm rahimun baina ahli. Ilmu agama itu saling mengasihi di antara pemiliknya. Dia tahu di daerah Bontang ini siapa yang pantas untuk mengajar. Kemudian di Kalimantan siapa yang pantas untuk mengajar. Di Jawa siapa yang pantas untuk mengajar. Ada yang merekomendasikannya. Kemudian yang ketiga, dengan siapa dia berteman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan ajaran temannya, kebiasaan temannya. Maka dengan siapa? Perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Kemudian yang keempat, apa yang diajarkan? Apakah dari Al-Quran atau hadis? Dipahami dengan pemahaman siapa? Pemahaman sendirikah? Pemahaman gurunya sendirikah? Atau pemahaman para salafus saleh yang saya jelaskan tadi? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, itu tahapan-tahapan, jangan mudah-mudah. Semuanya, bukan hanya pemuda saja, semuanya jangan bermudah-mudah menuntut ilmu. Apalagi kita di zaman media sosial. Semua orang bisa menulis, semua orang bisa podcast, semua orang bisa konten, semua orang bisa bikin video, semua orang bisa bikin konten. Ya. Saya punya media sosial Islam di Banjarmasin, Rifqan TV, saya direkturnya. Dan itu di bawah sebuah yayasan resmi. Maka saya nasihatkan kepada pegawai-pegawai saya yang mengerjakan Rifqan TV. Tidak boleh asal comot perkataan orang kemudian disebutkan tanpa ada referensi. Tidak boleh. Harus ini nasihat ini dari siapa? Nah, karena kadang-kadang kita mengambil quote-quote, yaitu perkataan-perkataan indah, ternyata itu quote dari orang kafir. Wa nahnu nastaghni an aqwalil kafirin. Kita tidak perlu gaya-gaya hidup, quote-quote orang-orang kafir. Kita mencukupkan dengan Al-Quran, hadis, kemudian perkataan-perkataan para salafus saleh. Nah, ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang dari Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Dan Malik bin Dinar, beliau adalah seorang ulama salafus saleh, ahli ibadah, ahli zuhud di kota Basrah, yaitu di negeri Irak. Dan beliau bertemu dengan Anas bin Malik. Kemudian beliau bertemu dengan Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri. Bisa dikatakan sebagai seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, atau tabi'ut tabi'in. Wafatnya adalah pada tahun 131 Hijriah. Bukan ulama sembarangan. Beliau berkata, Malik bin Dinar, innamal khair fi syabab.
Sesungguhnya kebaikan itu ada pada pemuda. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati di masa muda, gunakan kebaikan sebaik-baiknya. Makanya ada syair mengatakan inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, kelapangan harta. 3 perkara ini merusak bagi seseorang dan sangat merusak kalau seandainya tidak digunakan untuk kebaikan. Makanya wasiat ketiga maksudnya adalah seseorang hendaknya menggunakan masa mudanya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan masa mudanya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang keempat, wasiat dari Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ini ulama terkenal, disebut sebagai Imamul Muhadditsin, imamnya para ahli hadis. Nama beliau Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Dan beliau ini digolongkan sebagai seorang tabi'ut tabi'in, seorang tabi'ut tabi'in. Jadi generasi ketiga, sahabat generasi pertama, tabi'in generasi kedua, tabi'ut tabi'in generasi ketiga, yang terbaik keemasan di dalam agama Islam. Beliau berkata, "Ya ma'syarasy syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilm, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, liyufid ba'dukum ba'dha." Yang artinya, wahai para pemuda, bersegera kalian mengambil keberkahan ilmu ini. Artinya masa muda gunakan untuk belajar ilmu agama. Ini nasihat saya terutama untuk adik-adik saya ya. Umur 40-an, umur 30-an, umur 20-an, apalagi umur belasan. Jangan sibuk dengan HP, wallah. Ini dari kakak yang berbicara dan dia merasakan buruknya HP. Jangan sibuk dengan HP. Habis waktu. Ya, sayang masa mudanya, terutama anak-anak belasan. Umur 13 tahun kelas 7 SMP, umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Santri-santri saya SMP, SMA. Jangan dihabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Habiskan waktu dengan menimba ilmu agama. Makanya saya katakan untuk umur-umur yang baru 19, dari 13 ke 18 SMP SMA, atau dari 18 19 ke 22 S1 ya. Nggak perlu untuk bikin konten-konten. Yang ada belajar agama. Nggak perlu untuk nulis status. Belajar dulu. Kalau memang ingin jadi ahli agama, maka belajar yang mendalam dulu. Faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi sesuatu. Ya. Adapun yang awam-awam dari kaum muslimin, maka gunakan waktunya untuk sebaik-baiknya belajar agama Islam di masa muda. Ya. Rukun Islam, rukun iman, sebagaimana saya katakan pada waktu subuh kemarin atau tadi. Rukun Islam, rukun iman, pelajari. Kemudian adab-adab keseharian, pelajari. Zikir-zikir keseharian, pelajari. Kemudian amalan-amalan qalbu, pelajari. Kemudian bekal-bekal untuk menuju akhirat, pelajari. Karena nanti kalau sudah berumur, maka kesibukan yang ada ya, umur belasan, umur 20-an, belajar. Banyak-banyak belajar. Nah kalau sudah umur 25 ke atas sudah menikah, wajib dia mencari nafkah, nafkahi anak istri, 30 tambah lagi anaknya, 40 mungkin tambah lagi bininya ya. Akhirnya dia tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunianya, maka jauhlah dia dari ilmu agama. Maka meskipun bapak-bapak yang mungkin bukan belajar secara
mendalam ilmu agama, menjadi ahli ilmu agama, tetapi tidak juga menutup bahwa kita harus belajar ilmu agama. Saya sering mengulang, rukun Islam dipelajari dengan seorang ustaz, kemudian memakai kitab, kemudian rukun iman juga demikian, dipelajari dengan seorang ustaz, memakai kitab, lalu setelah itu dipelajari adab-adab keseharian, zikir-zikir keseharian, kemudian amalan-amalan qalbu untuk pensucian diri, pelajari. Jangan waktu lewat begitu saja, tahun per tahun seperti binatang, mohon maaf, yang cuma bisa makan, minum, kemudian tidur, bergaul. Makan, minum, tidur, bergaul. Tidak ada sama sekali perkembangan ilmu agama di dalam dirinya. Saya sering sekali berpesan, terutama kepala keluarga yang ada di hadapan saya, jangan mau Anda sebagai seorang kepala keluarga Anda terdaftar sebagai keluarga orang awam dalam ilmu agama. Yang mana awam itu benar-benar awam, tidak ada sama sekali dasarnya ilmu agama. Bahkan sholat tidak bisa dan tidak mengetahui sholat yang sebenar-benar sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena tidak belajar secara sistematis dan mendasar. Dan sedikit menyinggung tentang media sosial. Apa yang kita dapati di media sosial, Instagram Reels misalkan, video pendek 1 menitan, YouTube Short misalkan, kemudian TikTok, saya nggak tahu kalau TikTok, maka itu adalah bukan cara menuntut ilmu yang mendasar, tetapi itu hanya sebatas pengetahuan tentang agama, atau bahkan lebih kepada motivasi tentang agama. Adapun orang belajar ilmu agama, maka dia harus belajar ilmu agama yang mendasar, sistematis. Maka saya dalam tanda kutip ya, kasih challenge, mukhatarah, tantang kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di hadapan saya sekarang. Sudah berapa lama jadi seorang muslim? Fadlan an ma'rifati da'wah sunnah. Apalagi sudah mengenal dakwah sunnah, tapi sudahkah belajar rukun Islam secara sistematis mendasar dengan kitab di hadapan seorang guru? Dari halaman pertama sampai terakhir dia hatamkan. Saya beri contoh misalkan 2 kalimat syahadat. Sudahkah dia pelajari apa arti yang benar 2 kalimat syahadat? Apa makna 2 kalimat syahadat? Apa konsekuensi 2 kalimat syahadat? Apa syarat-syarat dari 2 kalimat syahadat? Apa rukun 2 kalimat syahadat? Apa pembatal-pembatal 2 kalimat syahadat? Harus dia pelajari. Itu baru syahadat yang pertama, dengan dalil berkitab di hadapan ustaz. Kemudian mendirikan sholat. Kalau sudah mau berbicara tentang sholat, maka dia harus mempelajari tentang syarat sahnya sholat, yaitu berwudu. Kalau sudah berwudu, maka dia harus mempelajari mandi besar. Kemudian dia harus mempelajari tayamum. Dia harus mempelajari mengusap di atas 2 khuf. Dan baru setelah itu dia mempelajari untuk mendirikan sholat dengan sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Banyak urusan. Dan itu yang membuat kita tidak cukup waktu sebenarnya untuk scroll. Karena jujur saja, karena tidak ada target dan bingung, saya ini mau belajar agama mulai dari mana ya? Apalagi tertanam dalam diri kita, oh saya TK-nya umum, SD umum, SMP umum. Akhirnya ya sudahlah, saya orang awam, kami keluarga orang awam. Kalau meninggal keluarga tidak bisa memandikan, mengkafani, mensolati, cukup memanggilkan ustadz, selesai urusan, kasih ustadz amplop. Enggak, orang awam. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mereka paling paham tentang perkara dunia, tetapi mereka lalai tentang perkara akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengenal
hal-hal yang lahir dari perkara dunia, tapi mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Lihat tafsiran dari ayat ini dari para salafus saleh. Al Hasan Al Basri berkata, ya'lamuna wallah anil hayati dunia. Mereka demi Allah mengetahui tentang perkara dunia. Hatta balagha min ahadihim, sampai salah seorang dari mereka saking pintarnya perkara dunia, kalau diletakkan emas di ujung kukunya dia akan tahu ini emas berapa beratnya, ini emas atau tidak, dia tahu. Saking pintarnya perkara dunia. Walakin la yuhsinu an yusalli, tetapi dia tidak bisa sholat dengan baik dan benar. Maka sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, gunakan waktu muda. Kalau Bapak sudah tua, lihat anak cucu, ajari ini wasiat kepada anak cucu kita. Jangan sampai mereka terperosok dalam kesalahan yang sama seperti kita. Kita sudah berumur 50, 60 tapi baca Quran gak lancar-lancar. Dan lancar yang saya maksud adalah kalau orang baca 1 juz setengah jam. Saya sering menganalogikan seperti Syekh Sudes di Mekah. Nah, itu baru lancar. Kalau belum seperti beliau jangan ngaku lancar. Ya. Dzalika, oh itu sampai Dajjal datang nggak selesai Qurannya. Ya. Maka belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar ilmu agama. Ya, ini wasiat yang keempat. Kemudian wasiat yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali. Al Hasan Al Basri rahimahullah. Siapa beliau? Al Hasan bin Al Yasar Al Basri rahimahullah taala. Ini adalah seorang tabi'i. Ya, dan beliau bertemu dengan pembesar-pembesar sahabat, bertemu dengan Abu Hurairah. Al Hasan bin Al Yasar Al Basri wafat pada tahun 110 Hijriah. Ya, wafat pada tahun 110 Hijriah. Bertemu dengan Utsman bin Affan, bertemu dengan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, pembesar-pembesar sahabat. Ya. Jadi bukan orang sembarang. Beliau berkata, perhatikan. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, alaikum bil akhirah. Hendaknya kalian selalu menuntut untuk sukses di akhirat, di surga. Fatlubuha, berusahalah selalu ke sana. Yang ada dalam benak kita ini, bagaimana saya sukses akhirat. Fakatsiran ra'ayna man talaba al-akhirah fa adrakaha ma'ad dunya. Banyak orang yang kita lihat, kata beliau, siapa yang mencari kesuksesan akhirat, maka dia dapat akhiratnya dan dunianya bersamaan. Dia dapat akhiratnya dan dunianya bersamaan. Wa ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya fa adraka al-akhirah ma'ad dunya. Dan kita tidak pernah melihat ada orang yang mencari dunia, lalu dia dapat dunianya tetapi akhiratnya jarang dia dapat. Nah, ini kenalkan kepada diri kita, kepada anak cucu kita. Nah, kesuksesan hakiki adalah masuk surga, Firdaus, tanpa hisab, tanpa azab. Bisa bertemu dengan wajah Allah yang mulia dengan penuh kelezatan iman, mendapat ridha Allah yang tidak ada kemurkaan selamanya, berkumpul di surga bersama Nabi dan para salafus saleh, orang tua dan para kerabat. Itu kesuksesan hakiki. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nar, yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz. Dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang benar-benar sukses. Tanamkan itu. Ya, terutama anak-anak Gen Z, Gen Alpha di zaman sekarang, yang umurnya 25-an, yang umurnya 15-an, Gen Z, Gen Alpha, umurnya 30-an. Sebagian banyak anak-anak seumuran itu sekarang overthinking. Banyak pikiran. Kenapa? Karena dia banyak yang dilihat. Ditampilkan di media sosial, umur anak 19 tahun. Baru lulus SMA, sudah punya duit 16 miliar. Saya dapat duit dari mana ya? Jadi overthinking deh. Saya punya banyak santri, terutama perempuan. Malam-malam gak bisa tidur. Karena di rumah dibiarkan dia nonton media sosial seenaknya. Gak bisa tidur.
Apalagi bapak-bapak yang membiarkan anaknya dari mulai TK, SD sudah punya HP. Makan harus ditemani dengan HP. Mana tanggung jawab kita kelak di akhirat? Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, tanamkan kepada anak-anak cinta akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika membawa batu untuk membangun Masjid Nabawi, debu beliau yang mulia, pundak beliau yang mulia penuh dengan debu, beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kesuksesan kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kemudian beliau juga ketika dimasuki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rumahnya, kemudian Umar bin Khattab menangis karena Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang kasar membekas pada tubuhnya yang mulia. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah faliwassi' ala ummatik. Wahai Rasulullah, berdoa engkau kepada Allah agar umatmu dilapangkan rezekinya sehingga engkau tidak tidur di atas tikar yang kasar ini. Fa inna Faris war Rum ma hum alaih. Sesungguhnya orang Persia, Romawi, Nasrani, Yahudi, mereka melakukan kesyirikan tetapi mereka mendapatkan kenikmatan dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Awa fi syakil anta ya ibn al-Khattab. Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau ragu dengan kita? Aradita an yakuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Apakah engkau tidak ridha? Biarkan mereka memiliki dunia, kita memiliki akhirat. Dunia sementara, Pak. Tanamkan itu kepada diri kita. Sementara, ini semua sementara. Kehidupan yang setelah kematian, baik di alam barzakh dan kehidupan di akhirat, itu yang kekal abadi. Sementara ini semua. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Sementara. Ya, banyak anak-anak sekarang yang insecure, kebanyakan pikiran melihat orang pakai moge, motor gede, melihat orang pakai mobil besar. Kapan saya memiliki seperti itu? Bahkan ada sebagian orang-orang, anak-anak muda yang mungkin masih baru berumur 20-an, 30-an mengatakan bahwa siapa ustadz yang mengatakan harta tidak dibawa mati, itu adalah ustadz pecundang, pemalas, beralasan dibalik topeng agama. Maka saya jawab, memang realitanya harta tidak dibawa mati. Kita bukan pecundang pemalas, tapi kita tahu hakikat kehidupan kita di mana ujungnya. Kita bukan pecundang pemalas. Memang realitanya harta dibawa mati. Kamu punya Ferrari, punya apa itu, bangun bisa dibawa mati? Gak bisa dibawa mati. Realitanya memang begitu, gak bisa dibawa mati. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yatba'ul mayyita thalatha, yang akan mengikuti mayat 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Yang akan mengikuti mayat itu 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Nomor 1 dan nomor 2, keluarga dan harta akan pulang. Yang tertinggal adalah amalnya. Tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Ada perkataan, saya tutup kajian dengan perkataan ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita malam ini. Mudah-mudahan dengan perkataan ini kita lebih mengedepankan nilai akhirat di dalam kalbu kita. Ada sebagian orang, Pak, gara-gara ingin dunia memutuskan hubungan rahim karena bertengkar harta waris. Perhatikan perkataannya. Saya tutup kajian dengan ini. Perkataan Fadilat Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, yang baru diangkat menjadi ketua ahli fatwa dan ketua majelis ulama besar di Arab Saudi setelah meninggalnya ahli fatwa sebelumnya. Beliau mengatakan, kata beliau, sayandamul insanu amma qarib. Sebentar lagi manusia akan menyesal. Kapan? Idza intaqala min dari dunia ila daril akhirah. Kalau dia berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat, itu setelah mati di alam barzakh. Kenapa dia menyesal? Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajli la yahmiluhu ma'hu syai' illa kafan. Ternyata harta yang dia usahakan, dia keluar effortnya sangat kuat untuk harta tersebut. Hujan dia tantang, panas dia lawan, ngikut orang dia lakukan, bunuh orang demi harta dia lakukan. Ternyata harta yang dia perjuangkan selama ini, ternyata dia tidak bawa sama sekali, kecuali cuma 2 kain kafannya saja. Bermaaf-maafanlah dengan rahimmu setelah mendengar hadis ini.
Untuk apa kita mendendam dengan rahim kita? Setiap hari amal kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah. Gara-gara memutuskan hubungan rahim, gara-gara harta warisan. Maka selalu letakkan di dalam kalbu kita keinginan sukses di akhirat. Yang paling utama, saya sukses di akhirat atau tidak. Yang paling utama, saya selamat setelah mati atau tidak. Ini yang bisa disampaikan. Bagaimana yang diingatkan tadi bahwa kita sudah sampai sholat adzan isya saja. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.